Abah guru sekumpul selalu tahu soal sekaligus jawabannya, dan juga beliau Abah guru sekumpul mendapat libas dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ini karomah dari beliau Abah guru sekumpul Martapura, atau yang dikenal dengan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Puji syukur alhamdulillah atas segala anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, dan juga dihilangkan segala kesusahan dan diberikan rezeki yang lancar serta berkah umur panjang, amin ya rabbal alamin. Salah satu hal dianggap ajaib dalam diri Guru Zaini adalah ketika beliau masih nyantri di pondok pesantren Darussalam, adalah bahwa setiap kali ulangan beliau selalu ranking pertama dan semua nilai selalu 10. Tidak pernah kurang dari itu. Bahkan suatu saat di majelis pengajian Musholla Ar-Raudhah, beliau sempat memperlihatkan ijazah terakhir dengan nilai semuanya 10. Ternyata tentang hal itu Guru Zaini punya cerita bahwa setiap kali menghadapi ulangan atau ujian sekolah, malamnya selalu bermimpi melihat soal yang akan diberikan besok hari, dan jawabannya sudah beliau hafal sebelumnya, sehingga dengan sangat mudah beliau menjawab soal ketika ulangan itu. Itulah yang menurut Guru Zaini membuat beberapa teman kelasnya merasa hasut, sehingga memusuhi beliau, bahkan sempat mengeroyoknya. Semua itu karena sebagian teman kelasnya merasa curiga dan menyangka ada persekongkolan antara Guru Zaini dan guru pengajar di kelasnya, hingga bisa menjawab soal ulangan dengan mudah. Kemudian selanjutnya Abah guru sekumpul atau Guru Zaini Abdul Ghani mendapatkan libas dari Sayyidina Hasan dan Husain. Suatu malam yang penuh berkah ketika masih muda, Guru Zaini bermimpi sesuatu yang sungguh indah dan ajaib serta memiliki makna yang sungguh dalam dan luar biasa. Saat itu beliau merasakan sedang berada di tengah padang pasir yang sangat begitu luas. Tiba-tiba terlihat bangunan indah yang kokoh. Saat beliau akan mendekat ke arah bangunan itu, terlihat oleh beliau di puncak bangunan itu nampak berjalan seorang wanita sambil melemparkan sesuatu kepada Guru Zaini. Benda itu dipungut oleh beliau dan beliau terus melanjutkan perjalanan. Tak berapa jauh dari situ Guru Zaini bertemu dengan dua orang pemuda yang gagah, tegap dan tampan. Kedua pemuda tersebut mendekat kepada guru, lalu terlibat dialog di antara mereka. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di akhir pembicaraan itu mereka berdua berkata, "Kamu sekarang kami beri gelar Zainal Abidin." Zainal Abidin berarti perhiasan para ahli ibadah. Sebuah gelar yang sangat begitu luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang sangat begitu luar biasa. Kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdua juga memasangkan jubah dan selendang sebagai libas diberikan kepada beliau Abah guru sekumpul. Tak lama setelah itu bumi di sekitar mereka bergetar. Guru Zaini bertanya, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah kubur ayahanda Ali bin Abi Thalib." Guru Zaini bertanya lagi tentang wanita tadi, "Itu ibunda kami Fatimah." Hingga di sini mimpi indah itu berakhir.
Ketika mimpi ini diceritakan Guru Zaini kepada ayahandanya Abdul Ghani, maka mulai hari itu nama beliau yang asalnya Ahmad Kusyairi dirubah menjadi Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini sekilas apa yang menjadi keanehan dan juga keajaiban yang dimiliki oleh beliau Aba Guru Sekumpul, atau yang dikenal dengan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Mudah-mudahan dua kisah ini atau dua keajaiban ini atau dua karomah ini bisa kita ambil ibrah intisarinya, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil faedahnya untuk kehidupan kita. Tapi yang jelas kita tetap memprioritaskan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia diciptakan tiada lain dan tiada bukan tujuannya memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar kisah, dan kisah ini hanya sebagai pengalaman bagi kita, atau kita ambil ibrah dan juga manfaat, dan juga sebagai ibrah bagi kita untuk semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga bisa dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ibadah orang itu bisa dekat dengan Allah. Kita sholat 5 waktu istiqomah, dan apalagi melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka itu merupakan sebuah wasilah atau mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua hal ini kita perlu sadar dan juga perlu bangga juga. Kita mempunyai sosok ulama yang sangat begitu terkenal dalam ibadahnya dan kemudian zikirnya, dan dengan harapan kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh beliau Aba Guru Sekumpul, mulai dari cara bicara, mulai dari akhlaknya, dan mulai dari cara berzikir dan sopan santunnya, karena semua hal itu merupakan sebuah kebaikan yang untuk kita jadikan panutan. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kemudian kekurangan, mulai dari penjelasan awal sampai detik ini, ucapan yang kurang sopan atau kurang elok, bahkan menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan yang baik bagi pendengar jika bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang disebut dengan Guru Zaini atau Guru Sekumpul Martapura, mulai dari kecil beliau memancarkan keanehan, terlebih di saat sebelum dilahirkan. Dan keanehan tersebut banyak orang yang tidak tahu bagaimana karomah-karomah yang timbul dari Guru Zaini atau Aba Guru Sekumpul. Keanehan sebelum dilahirkan, seorang manusia besar seperti Guru Sekumpul memang memiliki keistimewaan berbeda dari manusia biasa. Hal itu terjadi bahkan jauh sebelum beliau dilahirkan ke dunia ini. Berbagai keanehan itu diantaranya ibunda beliau sama sekali tidak ada merasakan sakit atau berat sedikit pun selama mengandung Guru Zaini atau Guru Sekumpul hingga melahirkan. Tidak ada keluhan apapun, kandungannya terasa ringan seperti orang yang tidak mengandung. Saat mengandung, diturunkan cahaya yang sangat terang bagai bulan purnama di pangkuan ibundanya.
Hal itu mengisyaratkan bahwa yang dikandungnya itu adalah manusia besar dan menjadi pujian orang kelak. Ketika melahirkan tidak menangis sebagaimana lazimnya anak lain. Tidak ada sama sekali suara tangisan ataupun suara lain yang seperti itu. Bagi seorang perempuan yang sudah mulai hamil, mengidam adalah sesuatu yang lumrah, dan hal itu dialami oleh semua wanita yang lagi hamil. Tidak terkecuali ibunda guru sekumpul. Masliyah saat mengandung guru Zaini tersebut, Masliyah juga merasakan keinginan yang kuat untuk menyantap sesuatu makanan atau buah-buahan. Namun demikian ibunda beliau ini diberikan Allah suatu keistimewaan. Setiap kali punya keinginan makan sesuatu, selalu malamnya bermimpi memakan makanan tersebut, sehingga besoknya keinginan itu sudah tidak ada lagi. Ini merupakan keanehan atau karomah guru sekumpul sebelum dilahirkan oleh ibundanya. Mudah-mudahan ini sebagai wawasan bagi kita, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaat, dan mudah-mudahan bisa diambil faidah dari cerita singkat tentang keanehan atau karomah Aba Guru Sekumpul. Atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan, ini merupakan sebuah cerita yang sangat begitu real, karena ini dipublish oleh seorang kiai di Martapura. Atas segala kekhilafan, jika benar ini merupakan anugerah dari Allah, jika ini merupakan kesalahan, adalah semata-mata atas kehinaan dan kemudian atas kekurangan ilmu dari Al-Fakir sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.